Halo, selamat bertemu dengan saya. Nama saya Adi, senang sekali bertemu dengan Anda. Semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Konten ini berisi informasi mengenai Jepang karena saya sudah berada di Jepang selama 25 tahun lebih dan saya akan memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya selama ada di Jepang. Jadi jika Anda berminat mengenai Jepang, jika Anda berminat mengenai pemagangan, mengenai Ginojitsu atau pekerja berketerampilan spesifik atau Toktegino, atau kalau misalnya ada orang tua yang akan kirimkan anaknya ke Jepang, saya sarankan untuk ikuti dulu informasi dari saya. Karena apa? Sudah banyak yang datang di sini, sudah banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Supaya Anda tidak gagal, saya sarankan untuk ikuti terus informasi dari saya. Tema kali ini adalah untuk calon pemagang kerja teknis ya, calon untuk ke Ginojitsuse. Untuk apa? Untuk saya gambarkan alurnya sampai Anda diterima di sini, sampai Anda kerja di sini. Jadi langsung saja ya. Untuk masuk ke sini untuk calon pekerja teknis untuk Ginojitsuse ini, calon pekerja teknis ini yang pertama itu, kalau misalnya di bulan pertama itu ada perekrutan, ada wawancara ya. Jadi nanti pihak perusahaan akan cari pemagang untuk kerja di perusahaannya. Kalau misalnya ini difasilitasi oleh Kumiai ya, organisasi pemagang dan juga pengirim Anda misalnya di Indonesia. Kalau misalnya sudah ketemu di sini, itu akan ada wawancara antara perusahaan dengan calon pemagang. Kalau misalnya hasil wawancaranya sudah oke, Anda diterima, misalnya ya, calon pemagang yang sudah diterima, mulai dari di situ dihitung 6 bulan ya. Itu untuk pengurusannya itu butuh 6 bulan, jadi standarnya biasanya 6 bulan baru bisa sampai masuk ke sini. Di periode 6 bulan ini Anda harus belajar bahasa Jepang karena betul-betul sudah akan masuk ke Jepang. Di samping itu juga dokumen-dokumennya itu akan diurus. Jadi nanti dari perusahaan ini akan kirim surat kontrak kerjanya mulai dari Kumiai ya ke Anda, ke organisasi pengirim Anda untuk Anda baca, untuk Anda tanda tangani. Kemudian dikirim lagi ke Kumiai, akan dari Kumiai ini akan kirim ke organisasi pemagangan kerja teknis, ke OTIT ya. Itu untuk diperiksa apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau misalnya memenuhi syarat, dari situ Kumiai akan kirim lagi ke bagian imigrasi untuk diperiksa apakah cocok atau tidak, apakah bisa diturunkan, diterbitkan COE-nya atau Certificate of Eligibility ya, sertifikat kecakapan bahwa sudah bisa dibuatkan visanya. Ini biasanya dalam jangka waktu 6 bulan dibuatkan. Jadi pas masuk di bulan ke-7, Anda sudah bisa masuk ke Jepang. Tapi dari situ belum bisa masuk ke perusahaannya, masih ada lagi pendidikan di situ. Jadi masih ada pendidikan 1 bulan, itu dimasukin ke sekolah bahasa Jepang, ke sekolah training ya. Di situ nanti akan isinya itu akan diajar kembali bahasa Jepang dan bimbingan hidup sehari-hari. Apa isi bimbingannya? Itu masalah kebiasaan hidup sehari-hari, misalnya cara buang sampah, cara membersihkan ya. Terus ada banyak aturan, misalnya aturan asrama dan lain-lain. Itu akan dijelaskan selama 1 bulan di sekolah training itu, di Nihongo Gakko, sekolah bahasa Jepang itu. Dari situ baru sesudah misalnya 1 bulan itu, baru Anda bisa masuk ke perusahaannya, masuk kerja di magang di perusahaannya. Di situ startnya. Terus sebelum 1 tahun Anda magang di situ, biasanya 3 bulan sebelumnya itu akan ada ujian untuk naik ke tahun berikutnya. Yang poin penting di sini adalah kalau misalnya Anda tidak lulus di ujian di tahun pertama ini, Anda tidak bisa lanjut ke tahun kedua. Jadi betapa pentingnya ujian di sini. Jadi harus diingat di sini, Anda harus belajar bahasa Jepang dengan bagus. Kemudian Anda harus kuasai pekerjaannya. Karena kalau tidak, ini betul-betul pulang di sini. Jadi intinya di sini ya, seperti begitu. Jadi mudah-mudahan informasi ini berguna untuk calon pemagang kerja teknis ya, atau generasi ya. Dan kita bisa bertemu lagi di tema lain.